meskipun ibadahnya masih online, tapi gak patahin semangat kita buat memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah Youth Unify yang bulan ke-6 ini dengan tema hidup yang berbuah. Mari bersama-sama kita akan membawa hati kita, membawa hidup kita, mari bersama-sama kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita semuanya mengarahkan setiap hati, setiap pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Allah yang kami tinggikan, ya Allah yang kami sembah. Terima kasih Yesus, Kau yang berikan hatiku. Yesus, Kau yang berkati hidupku. Kau yang
hidup yang jauh dari Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan mau panggil kalian. Tuhan mau ubahkan setiap hidup kalian agar hidup kalian berbuah dan juga bisa menjadi berkat buat sesama dan juga buat bangsa Indonesia ini. Minta ampun sama Tuhan telah apapun yang telah kalian lakukan, dosa apapun dan telah kalian lakukan. Tuhan pasti mengampuni pada malam hari ini. Karena kasih-Nya yang luar biasa di dalam keselamatan kami. Mari kita lagi memberitahan kita, mari lebih lagi kita memuji nama Tuhan. Terlebih kita melihat bangsa Indonesia agar berhidup segera terjadi kalau virus corona.
Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang bisa memberkati juga Bapak Arif yang memberitakannya, dan biarlah Engkau yang sucikan, kuduskan, melayani hati dan pikiran kami, agar kami juga bisa mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus, amin. Shalom. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, engkau adalah pemuda-pemudi yang luar biasa. Selain engkau tampan, selain engkau cantik, Anda adalah pemuda-pemudi yang tangguh, pemuda-pemudi yang luar biasa di mata Tuhan. Kenapa Anda menjadi pemuda-pemudi yang luar biasa di hadapan Tuhan? Tidak semua pemuda-pemudi memiliki kesempatan seperti Anda, yang bisa duduk bersama untuk memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Anda adalah orang yang dipilih Tuhan untuk suatu rencana Allah yang besar, yang dari Allah. Anda dipilih untuk menjadi biji mata Tuhan. Jadi Anda harus berani katakan, saya orang luar biasa. Karena saya sudah dipilih oleh Tuhan. Saya ditentukan Tuhan untuk menjalankan rencana Allah. Katakan kanan kiri, bro, Anda luar biasa loh. Anda biji mata Tuhan loh. Bukan manusia yang memilih Anda loh. Tuhan sendiri yang memilih Anda untuk menjadi biji mata Tuhan. Haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur Tuhan, kami muda-mudimu, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Pakailah kami, bentuklah kami, supaya kami boleh menjadi berkat, berdampak bagi orang lain, sehingga orang merasa diberkati melalui kehidupan kami. Banyak orang akan diselamatkan melalui kehidupan kami. Banyak orang diubahkan hidupnya melalui kehidupan kami. Pakailah kami ya Tuhan. Inilah hidup kami yang kami serahkan untuk Engkau. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Pakailah kami sebagai alat kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mudah-mudi yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini sesuai dengan ayat yang telah diberikan oleh persekutuan atau panitia ya, yaitu Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pada buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi pemuda-pemudi, tentunya firman Tuhan katakan ya, mengumpamakan pribadi kita sebagai orang percaya, diumpamakan sebuah pohon, suatu pohon. Saya umpamakan pohon mangga. Kita bisa mengetahui pohon mangga ini baik atau tidak, kira-kira dari mana? Apakah cukup kita melihat dari pohonnya yang mungkin besar, daunnya yang rindang, kemudian bunganya yang begitu banyak, atau dari mana? Kira-kira dari mana? Dari buahnya. Begitu ada buahnya, buahnya kita petik dari pohon itu, kita kupas, ya, mulai kita makan. Buahnya manis, semanis dirimu. Iya. Ya, ketika kita nikmati, kita kecap, kita nikmati, kita makan. Wah, buah ini segar sekali, manis rasanya. Apalagi buah mana lagi itu apa? Karena enak toh. Mana lagi, tambah lagi, iya kan? Ya kan? Ingin ini nambah terus. Kenapa? Karena buahnya enak. Kita bisa melihatnya apa? Ketika kita melihatnya dan kita mulai merasakan, mengecap buah itu, baru kita katakan, wow, ini buahnya ini luar biasa loh. Berarti pohon mangga itu luar biasa. Pohon mangga yang luar biasa. Kenapa? Buahnya sangat manis. Sayang kalau ditebang. Pohon itu harus dipelihara, dirawat, supaya tahun depan bisa menghasilkan buah yang lebih
banyak lagi. Kemudian kita mulai melihat pohon yang lain, pohon mangga yang lain. Begitu kita lihat, kita mulai petik itu buahnya, kita kupas, mulai kita makan. Kecut, asam. Kemudian kita merasakan, waduh, buah ini tidak bagus. Baru kita bisa katakan pohon mangga ini tidak bagus. Pohon mangga ini cocoknya buat lotes, yang suka lotes. Ya, mangganya yang kecut-kecut cocok buat lotes. Habis ibadah ini kalian lotisan. Ya, ambil buah yang kecut. Ya, supaya buah segar. Ya. Lah, disinilah saya ingin menggambarkan. Kita bisa memahami pohon mangga itu bagus dan tidak kalau kita sudah mengecap, kita sudah merasakan, kita sudah menikmati buah mangga itu, baru kita bisa katakan pohon mangga itu bagus dan pohon mangga itu tidak bagus. Karena kita sudah menikmatinya, baru kita bisa mengenal mana pohon yang bagus, mana yang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Rohani kita itu bisa dilihat, iman kita bisa dilihat, kedewasaan rohani kita bisa dilihat, kematangan rohani kita bisa dilihat. Ketika apa, teman-teman? Ketika kita sudah mulai memunculkan kehidupan kita ini, gaya hidup kita, karakter kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, yang bisa dinikmati oleh orang lain yang mengatakan kita itu hebat, orang lain yang mengatakan kita punya kedewasaan rohani, bukan diri kita, tetapi orang lain yang akan mengatakannya. Si A itu luar biasa loh, imannya luar biasa, tulusnya di dalam melayani Tuhan luar biasa. Siapa yang mengatakan itu? Bukan diri kita, orang lain. Kenapa orang lain? Karena orang lain sudah merasakan apa yang ada dalam diri kita. Bagaimana dengan Anda? Apakah orang lain, teman Anda, saudara Anda, teman pelayanan Anda merasa diberkati melalui kehidupan Anda? Inilah yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita masih banyak menjadi batu sandungan, orang lain merasa tersandung dengan kehidupan kita, orang lain merasa tidak nyaman dengan pelayanan kita. Kenapa? Mungkin mereka melihat ada motivasi yang tidak baik dalam kehidupan kita. Diajak pelayanan, alasan terus. Dikasih jadwal pelayanan, alasan terus. Dikasih kadang mau, tapi sambil bersungut-sungut atau memberontak. Ya, suka ngomel-ngomel, bersungut-sungut, ngomongin itu pemimpin-pemimpin, ngomongin yang tidak bagus. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Kalau yang kita lakukan hanya untuk apa? Menyakiti satu dengan yang lain. Kalau yang kita lakukan hanya perlakuan-perlakuan yang bisa menjadi batu sandungan orang. Makanya kita sebagai pemuda-pemudi ada satu hal yang harus kita miliki, yaitu kepribadian yang utuh. Tuhan katakan kita apa? Supaya kita hidup kudus. Dengan tujuan apa? Kita diangkat jadi anak Tuhan untuk apa sih? Serupa dan segambar dengan Kristus itu loh, teman-teman. Ya. Teman-teman dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan bukan supaya serupa dengan saya. Saya sama dengan saudara, ada kelemahan. Kita punya kekuatan masing-masing, tetapi kita punya kelemahan juga. Jadi teman-teman jangan ingin menjadi seperti saya. Ya, firman Tuhan katakan supaya kita segambar serupa dengan Kristus.
Ini berbicara tentang buah yang dimiliki Yesus, buah yang dimiliki Yesus. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh. Itu yang dimiliki Kristus. Lah, Tuhan inginkan kita juga memiliki buah roh. Orang yang sudah dipilih, ditentukan menjadi anak Allah untuk memiliki buah roh. Nanti kalian boleh baca tentang buah roh. Karena apa? Itulah yang Tuhan ingin, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa dong jadi anak Tuhan yang penting Kristen lah, pelayanan, tetap pelayanan. Kemudian kalau kita sudah pelayanan menjadi ketua komisi, mungkin Anda komisi pemuda, pemudi, Anda sudah menjadi pemusik, WL singer, udah di ibadah raya, Anda sudah WL, sudah jadi singer, kemudian Anda bangga dengan pelayanan. Kita jangan bangga dengan pelayanan. Ya, Tuhan tidak bangga dengan pelayanan kita, tetapi Tuhan akan bangga kalau kita memiliki hati, yaitu hati Kristus yang ada dalam hidup kita. Hati Kristus berbicara tentang hati hamba. Jadi hati hamba itu, hati hamba ini loh, ya kan? Kira-kira kalau hati hamba, kita seorang hamba, dengan tuannya apa? Berontak. Kalau disuruh ngomel-ngomel, seorang hamba akan selalu hormat, tunduk, taat kepada pemimpinnya. Oleh sebab itu satu hal, ketika kita dibentuk, diproses dalam kehidupan kita, kita harus rela. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya bertobat, ya, saya bertobat tahun 2003. Luar biasa, sudah 17 tahun saya menjadi orang percaya. Ya, dulu Kristen-Kristen KTP lah. Tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, apalagi baca Alkitab. Jadi Kristen hanya KTP. Hidup saya sebelum mengenal Yesus, sebelum ditangkap Yesus, ya kerja, uangnya buat poya-poya. Ya, akhirnya ketika kerjaan itu saya resign, ya tidak ada hasil. Kenapa? Uangnya sudah buat poya-poya, tidak ada tabungan. Tetapi ketika saya ditangkap oleh Tuhan tahun 2003, malam itu saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Akhirnya saya kembali kepada Tuhan. Saya mulai berdoa, saya menyembah Tuhan, saya mulai beribadah kepada Tuhan. Dan 2004 saya mulai masuk sekolah teologi. Di sekolah teologi saya diproses oleh Tuhan. Bahkan pernah saya disuruh keluar dari kelas ketika ujian. Kenapa? Karena saya tidak punya kartu untuk ujian. Kenapa tidak punya? Karena saya belum bayar. Ya, karena belum bayar tidak dapat kartu untuk ujian. Saya disuruh keluar. Untuk apa? Minta kartunya dulu. Tapi saya tunggu ya. TU-nya nggak ngasih juga ya. Toh akhirnya apa? Saya masuk kembali ke kelas. Saya ambil alat tulis saya. Kemudian saya pulang ke gereja. Waktu itu di GBI Malang. Ketika saya di gereja, saya tidak emosi, saudara. Di mimbar saya berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tetap berkomitmen untuk menjadi hamba Tuhan. Sekalipun seandainya saya gagal menyelesaikan kuliah saya, tetapi saya berkomitmen menyerahkan hidup saya untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan. Aku mau jadi hamba Tuhan. Saya berkomitmen. Setelah ujian selesai, rektor panggil saya suruh masuk. Tetapi ujian sudah selesai, teman-teman. Akhirnya rektor katakan, Arif, semester depan kamu harus masuk lagi. Saya katakan, rektor, saya tidak punya biaya. Saya masih punya tunggakan yang besar, jutaan. Ya, saya belum bisa melunasi. Rektor hanya katakan, kamu mau jadi hamba Tuhan,
Kamu harus mau dipakai Tuhan. Besok semester depan kamu masuk lagi. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Saya katakan siap. Oh, siap rektor. Kemudian kalau rektor katakan gitu, semester depan saya masuk. Dan saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Tetapi satu hal, ketika suatu saat saya diproses loh teman-teman. Biaya skripsi ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin teman-teman pemuda, khususnya pemuda Balong ya, dulu pernah saya ketika di sini pakai sepeda balap ya. Masih ingat itu, tentunya itu kenangan yang luar biasa ya. Ketika saya skripsi ya, karena penjilidnya saat itu telepon saya, Mas Arif, ini sudah jadi skripsinya, saya mau datang, tolong kasih alamat. Saya kasih alamat, tapi saya tidak punya uang. Saya kalau ketemu orang itu, penjilidnya itu hanya katakan, udahlah saya terima skripsinya, tapi saya akan bayar belakangan. Tapi saya berdoa, Tuhan, aku tidak tahulah, orang yang jilid sudah datang dalam perjalanan, udah saya serahkan kepada Tuhan. Tapi pikiran saya mau jualkan sepeda saya lah, nanti untuk melanjutkan atau mungkin ada urusan dengan kampus, udahlah jalan kaki dari Balong sampai Ngadisono, Mojosono, tidak apa-apa, perjalanan hampir 1 jam tidak masalah. Tapi ketika datang loh teman-teman, saya tanya, biayanya berapa Mas? Ini gratis untuk Mas Arif. Wah, gratis? Masa sih? Iya. Jadi ini spesial untuk Mas Arif, gratis. Saya menangis, Tuhan. Saya katakan kepada seseorang itu yang menjilid itu, wah, terima kasih ya, karena jenengan Mas, Tuhan pakai jenengan. Saya bergumul loh tadi mau jual sepeda saya. Iya Mas, ini untuk Mas Arif, gratis. Karena entios banyak sekali sudah jilid ke saya itu bingung loh Mas, ya kan, kata penjilid itu, mau saya kasih siapa sih? Tapi ternyata Tuhan gerakkan Mas Arif. Jadi bonus ini Tuhan gerakkan untuk Mas Arif. Puji Tuhan. Teman-teman, proses tidak berjalan seperti itu saja, tetapi Tuhan terus proses saya. Saya menjadi pekerja di dalam gereja sambil praktek. Ada terus pergumulan dalam kehidupan saya. Tuhan terus menguji saya, Tuhan membentuk saya dengan tantangan yang ada, kesulitan yang ada, sampai supaya Tuhan ingin ada kemurnian dalam hidup saya. Tujuannya apa? Supaya muncul buah roh dalam kehidupan saya. Karena dengan buah inilah Tuhan nanti ingin pakai saya untuk menjadi berkat bagi banyak. Supaya buah yang ada dalam hidup saya ini dinikmati banyak orang. Itu tujuan Allah, memproses hidup kita. Maka saudara harus mau diproses oleh Tuhan. Kita lihat Daniel. Ya, saya akan bacakan Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini loh, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusan hidup. Kekudusan hidup ini loh, kesucian hidup. Anak muda-mudi harus berani berketetapan untuk menjaga kekudusan hidup. Anda yang punya pacar, bagaimana cara Anda berpacaran? Di luar sana banyak seks bebas. Apakah Anda akan mengikuti jejak orang-orang dunia yang belum mengenal Kristus? Atau Anda berpacaran dengan pacaran yang kudus, yang tetap mempertahankan nilai-nilai kekudusan? Itu sangat penting. Bagaimana Tuhan mau pakai Anda kalau Anda
tidak bisa menjaga kekudusan hidup. Kenapa? Tuhan ingin kita itu hidup kudus. Dengan kekudusan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dengan kekudusan hidup kita boleh merasakan kasih karunia Allah. Dengan kekudusan hidup kita mau diangkat lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan. Anak muda-mudi, pentingnya tentang kekudusan hidup. Oleh sebab itu satu hal, Daniel berketetapan dan Anda pun harus berani berketetapan untuk menjaga kekudusan hidup. Jangan menajiskan dirimu dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sekali lagi saya tegaskan, jangan engkau menajiskan dirimu dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang menyimpang hati Allah, karena perbuatan itu hanya untuk melukai Allah. Tetapi berketetapanlah untuk menjaga kekudusan hidup. Dengan hidup kudus, Tuhan menjadikan engkau umat perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan dalam hidupmu kan enak toh. Tuhan senang dengan hidupmu. Kalau Tuhan senang dengan hidup kita, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti menyatakannya, Tuhan pasti menyediakannya. Kenapa? Tuhan sudah senang dulu dengan kita. Makanya di sini teman-teman muda-mudi yang dikasihi Tuhan, yuk di dalam diri kita mulai terus ubah. Kita yang ego, kita yang suka mencela satu dengan yang lain, kita yang suka bersungut-sungut, kita yang suka menjelekkan orang lain, terlebih lagi menjelekkan para pemimpin, mulai kita hilangkan. Supaya apa? Gambar diri kita tidak rusak. Gambar diri kita gambar diri yang benar, gambar diri yang sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya akan muncul buah. Orang akan nyaman dengan kita. Pelayanan kita akan bertumbuh. Kenapa? Karena kita dengan yang kita lakukan, orang akan merasa terberkati. Orang akan merasa nyaman, orang akan merasa terbangun hidupnya melalui apa yang kita kerjakan, melalui kesaksian kita. Itu loh yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, satu hal sekali lagi saya tegaskan, jadilah orang Kristen dengan hidupmu, hidup yang berbuah, yaitu menghasilkan buah kebenaran. Dengan buah kebenaran yang dalam hidupmu, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang lain akan mengatakan, engkau orang yang luar biasa. Engkau memiliki kedewasaan rohani yang luar biasa. Engkau pribadi yang tulus. Engkau pribadi yang tangguh. Engkau pahlawan iman. Engkau pemuda-pemudi militan di dalam Tuhan. Saya senang dengan Anda. Katakan kanan kiri, bro. Yuk kita berbuah yuk. Supaya orang lain nanti diberkati melalui kesaksian hidup kita. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari mudah-mudi kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur punya Allah yang ajaib seperti-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur juga Engkau yang telah memilih kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Proses hidup yang terus kami lalui, supaya Tuhan nanti dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang tangguh, memiliki kedewasaan rohani yang luar biasa, yang memiliki kematangan rohani yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga banyak orang yang diberkati melalui apa yang kami kerjakan, banyak orang diberkati melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu juga berdoa untuk pemuda-pemudi saat ini ya Tuhan. Jadikanlah pemuda-pemudi yang tangguh di dalam Tuhan, pemuda-pemudi yang terus melihat Engkau, pemuda-pemudi yang berani berketetapan untuk menjaga kekudusan, pemuda-pemudi yang dimana Tuhan menyerahkan hidupnya untuk Engkau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Berkati mereka di masa muda-mudinya, berkati mereka ya Tuhan di dalam setiap rencananya, berkati mereka di masa depannya ya Tuhan. Karena ketika bersama dengan Engkau,
engkau ada suatu jalan yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam muda-mudi untuk menjadi muda-mudi yang berhasil, yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, kemuliaan